warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi amarona bil ittihad wa nahana 'anil tafarrudi wal fasad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa diryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil adhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Amma ba'd. Bapak, Ibu, wali murid, siswa-siswi, anak-anakku SD Irada, dan segenap pemirsa kajian online yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pada saat ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat. Kita masih mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberikan nikmat sehat wal afiat, sehingga sampai saat ini kita bisa berjumpa dengan bulan Muharram, tahun baru Islam 1443 Hijriah. Mudah-mudahan di tahun baru Hijriah ini kita semua senantiasa mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita semua akan menjadi pribadi muslim yang lebih baik, dan lebih baik lagi. Amin Allahumma amin. Shalawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak, Ibu, wali murid, anak-anakku, siswa-siswi SD Irada, dan segenap pemirsa kajian online yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab Mukasyafatul Qulub, Imam Al-Ghazali mengisahkan ada sebuah kisah tentang seorang pria yang hidup di daerah Basrah. Basrah ini adalah kota terbesar kedua yang terletak di negara Irak. Basrah ini letaknya kurang lebih 545 km dari ibu kota Irak, yaitu kota Baghdad. Di kota Basrah ini dikisahkan ada seorang pria yang setiap harinya sering melakukan perbuatan dosa. Ada seorang pria yang sehari-harinya selalu melakukan perbuatan maksiat. Ada seorang pria yang sehari-harinya tiada lain dan tiada bukan pekerjaannya adalah suka bermaksiat, suka berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
ketika seorang pria ini meninggal dunia, tidak ada satupun dari penduduk di daerah tersebut yang mau untuk menyolatkan jenazahnya. Tidak ada yang mau untuk menyolatkan dan tidak ada yang mau untuk ikut mengantarkannya ke pemakaman. Tidak ada satu orang penduduk pun yang ingin ikut sholat. Tidak ada satu orang pun yang ingin ikut mengantarkan ke pemakaman. Mereka semua tidak ada yang mau, karena melihat bahwa si pria ini selama hidupnya suka melakukan perbuatan maksiat. Pemirsa kajian online yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada satupun, tidak ada seorang pun yang mau mengantarkan, menyolatkan jenazahnya, akhirnya si istri harus mengeluarkan biaya untuk menyewa orang. Jadi si istri ini menyewa 2, 3 sampai 4 orang untuk mengangkat jenazah suaminya menuju tempat sholat. Jadi suaminya, jenazahnya ini diangkat oleh orang sewaan menuju musola dengan harapan ada penduduk yang mau, ada penduduk yang hatinya terbuka untuk mensolati jenazah dari suaminya. Sesampainya di masjid, di musola, tempat untuk orang-orang sholat, ditunggu 1 jam, 2 jam, ditunggu agak lama lagi, tapi tetap saja tidak ada satu orang pun penduduk di daerah tersebut yang mau mensolati jenazah dari suaminya. Karena tidak ada yang mau mensolati, akhirnya si istri ini memerintahkan, minta tolong agar jenazah suaminya langsung dibawa ke tempat pemakaman yang sangat luas. Diantarlah jenazah suaminya ini ke tempat pemakaman. Segenap pemirsa kajian online yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika jenazah sang suami sudah sampai di pemakaman, sang istri ini melihat dari atas gunung. Dari atas gunung ada seorang ahli ibadah. Ada seorang ahli ibadah yang terlihat turun dari rumahnya. Jadi si ahli ibadah ini rumahnya di atas gunung. Tiba-tiba si ahli ibadah ini keluar dari rumahnya dan turun menuju ke pemakaman. Si ahli ibadah ini ingin mensolati jenazah almarhum tersebut. Ketika si ahli ibadah ini turun gunung dan beritanya sudah menyebar ke penduduk daerah tersebut bahwa si ahli ibadah ingin menyolati jenazah si almarhum tadi, akhirnya berita ini terdengar ke seluruh daerah tersebut, dan warga di daerah tersebut akhirnya ikut berbondong-bondong menuju ke tempat pemakaman.
Ketika sampai di pemakaman, mereka sholat bersama-sama dengan si ahli ibadah. Jadi mereka akhirnya mau mensolati jenazah pria tadi, pria yang dicap oleh warga sebagai ahli maksiat. Ketika sholat selesai, penduduk bertanya-tanya, "Wahai ahli ibadah, apa alasan Anda? Kok Anda sampai mau turun gunung mensolati si fulan ini? Padahal si fulan ini selama hidupnya, selama dia hidup selalu berbuat maksiat, selalu berbuat dosa. Apa alasan Anda?" Bapak Ibu, wali murid, anak-anakku, siswa-siswi SD Irada, dan segenap pemirsa kajian online yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ditanya para penduduk, si ahli ibadah menjawab, "Saya bermimpi. Saya bermimpi, saya disuruh turun untuk mensolati jenazah si fulan, karena dosa-dosa dari si fulan ini sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Penduduk di daerah tersebut semakin heran, semakin tidak percaya. Kok bisa orang yang selama hidupnya melakukan maksiat, suka bermaksiat, suka berbuat dosa, kok katanya dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mendengar keheranan dari penduduk tersebut, akhirnya si ahli ibadah ini memanggil istri almarhum. Dipanggillah istri almarhum, ditanya, "Bu, tolong ceritakan kepada kami, kebaikan apa yang dilakukan oleh almarhum sehingga dosa-dosanya bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Si istri kebingungan dan dia tetap menjawab, "Begini, seperti yang orang-orang ketahui, suami saya ini adalah orang yang suka berbuat dosa, orang yang suka berbuat maksiat." Si ahli ibadah tanya lagi, "Bu, minta tolong diingat-ingat, tolong diingat-ingat, diingat lagi apa kebaikan dari almarhum selama hidupnya sehingga almarhum dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Sang istri mengingat-ingat lagi, ingat-ingat terus, ingat-ingat. Akhirnya sang istri ini ingat, "Oh iya ahli ibadah, yang saya ingat selama hidupnya suami saya ini punya 3 kebaikan." Jadi ada 3 kebaikan yang dilakukan oleh suaminya selama hidup. Sang istri akhirnya ingat, dan salah satu dari 3 kebaikan yang dilakukan oleh suaminya adalah di rumah almarhum. Di rumah almarhum itu ketika hidup, rumahnya selalu didatangi oleh anak-anak yatim. Jadi si almarhum ini ketika hidup rumahnya
selalu didatangi anak-anak yatim untuk bermain, datang pulang. Dan si istri menceritakan bahwa kebaikan almarhum kepada anak yatim, sayangnya almarhum kepada anak yatim itu melebihi sayangnya kepada anak-anaknya sendiri. Tiap hari ada anak yatim yang datang ke rumahnya, dan si almarhum ini begitu sayang, begitu mencintai anak yatim. Disayang, dianggap seperti anaknya sendiri. Bahkan si anak yatim ini disayang melebihi sayangnya terhadap anak-anaknya sendiri. Bapak, Ibu, wali murid, anak-anakku, siswa-siswi SD Irada, dan segenap pemirsa kajian online yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kisah tersebut dijelaskan bahwa begitu dahsyatnya, begitu mulianya apabila ada seseorang yang selama hidupnya suka berbuat baik kepada anak yatim. Bahkan si ahli maksiat ini saja yang selama hidupnya suka berbuat maksiat, ketika meninggal tidak ada yang mau mensolati, akhirnya dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena berkat barokahnya si almarhum ketika masih hidup menyayangi anak yatim, bahkan sayangnya melebihi sayangnya kepada anak-anaknya sendiri. Itu adalah keutamaan apabila kita memuliakan anak-anak yatim. Oleh karena itu, di bulan Muharram ini hendaknya kita jadikan momen terbaik untuk menunjukkan rasa solidaritas kita kepada sesama. Menyayangi, membantu, menyantuni anak yatim bisa kita lakukan kapan saja dan dimanapun saja kita berada. Akan tetapi di bulan Muharram ini, mari bulan Muharram yang mulia ini kita jadikan momentum terbaik dari kita untuk menunjukkan rasa kepedulian sosial kita terhadap sesama. Itulah salah satu keutamaan, salah satu hikmah apabila kita menyantuni dan menyayangi anak yatim. Dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam suatu hadis, di dalam sebuah hadis Rasulullah menjelaskan, Rasulullah mengatakan bahwa orang-orang yang selama hidupnya merawat dan menyantuni anak yatim, maka di surga akan berada dekat dengan Rasulullah seperti jari telunjuk dan jari tengah, sangat dekat. Ana wa kafilul yatimi fil jannah hakadha wa asyara bisababati wal wusta wa farraja
wa farraja bainahuma. Nabi Muhammad memberikan isyarat, aku dan orang-orang yang menyantuni anak yatim, aku dan orang-orang yang merawat menyayangi anak yatim di surga seperti ini. Jadi seperti jari telunjuk dan jari tengah. Bapak Ibu wali murid, anak-anakku, siswa-siswi SD Irada dan segenap pemirsa kajian online yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita menyayangi anak yatim, mudah-mudahan dengan berkahnya kita menyantuni anak yatim kesayangan Rasulullah Muhammad SAW, kita semua menjadi umat kesayangan Rasulullah Muhammad SAW. Amin, Allahumma amin. Demikian yang bisa Ustadz sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kurang lebihnya Ustadz mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.